Kejam aliran dana 349 triliun Kementerian Keuangan yang bocor ke publik. Arteria Dahlan ungkap ternyata ini alasan rahasiakan. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak terbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ribut kan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Jadi sebagai pejabat publik, ya itu narasi bahasanya pun juga biar bisa dimengerti oleh publik yang banyak. Ini masukan Pak Joko. Para anggota DPR RI yang biasanya galak-galak itu, kalau ketemu Pak Mahfud ya mereka jadinya siut Nur. Ya kalau melihat kejadian kemarin di DPR yang videonya sudah ini yang putar di awal tadi, ya ini menjadi ingat omongannya Gus Dur yang sangat terkenal itu. Ya kata almarhum Presiden Gus Dur, DPR itu kayak taman kanak-kanak, hobinya ribut melulu. Nah kemarin Pak Mahfud ini ngomong-ngomong, dan ini juga muridnya Gus Dur loh Dur. Nah kemarin itu Pak Mahfud benar-benar sudah bikin siut para murid taman kanak-kanak itu Lur. Tetapi gini teman-teman, kalau kalian juga sudah melihat keterangan dari Arteria Dahlan, anggota Komisi 3 DPR RI, ini kesannya dia ini mau bermain aman gitu. Memang yang dikatakan Arteria Dahlan tuh memang benar. Dia mengatakan bahwa setiap orang, termasuk menteri, maksudnya adalah Mahfud MD, yang memperoleh dokumen atau keterangan dari tugas negara, itu harus merahasiakan hal tersebut. Kalau dibocorkan, hukumannya itu untuk orang tersebut walaupun dia seorang menteri adalah 4 tahun penjara. Kenapa nih Arteria Dahlan lebih memilih ya membahas seseorang yang memberikan informasi ini ke media massa dibandingkan menggali lebih dalam apakah data itu benar atau tidak? Mahfud MD di DPR tidak ada perbedaan data dengan Sri Mulyani terkait dugaan transaksi pencucian uang. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD membantah bahwa ada perbedaan data dengan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rapat komisi sehari yang lalu. Dalam rapat dengar pendapat umum RDP dengan Komisi 3 DPR Rabu 29/3 yang berlangsung sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, Mahfud MD dicecer oleh para anggota Komisi 3 DPR yang mempermasalahkan perbedaan pemaparan antara dirinya dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menjawab ceceran itu, Mahfud memastikan bahwa data yang ia pegang, yang merupakan hasil penyidikan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), merupakan yang paling lengkap. Enggak ada data beda, cuma Sri Mulyani itu menerangkannya begini. Kalau PPATK kan rombongan, misalnya Rafael itu kan ada rombongannya. Ketika diperiksa oleh Sri Mulyani, cuma satu yang diambil. Jadi ini rombongan, namanya pencucian uang, tukasnya menekankan bahwa datanya sama namun cara penafsirannya berbeda. Seperti memetik apel satu, oh ini pajak, wah perusahaannya banyak sekali. Tapi pajaknya yang dihitung, bukan pencucian uangnya, ujar Mahfud. Selain itu, sambungnya, ada pula perkara administrasi yang membuat pembongkaran kasus pencucian uang sedemikian sulit. Sehingga beberapa surat laporan harus diserahkan secara fisik kepada Menteri Keuangan. Namun, surat-surat tersebut tidak semuanya ditindaklanjuti oleh jajaran di bawah Sri Mulyani. Datanya Sri Mulyani salah, iya. Surat yang asli semula dikirimkan by hand. Ini tidak bisa diserahkan dengan surat karena sensitif. Sehingga by hand, katanya. Pada konferensi pers usai RDP, Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni membenarkan perkataan Mahfud. Ia mengatakan bahwa data yang dipegang oleh Mahfud adalah data yang otentik. Ada 300 surat yang diberikan oleh Bu Menkeu tapi tidak ditindaklanjuti. Maka itu datanya tidak sama dengan yang dimiliki oleh Bu Menkeu.
Nah, dari sini sinkronisasi akan digabung untuk sama-sama diketahui oleh publik, kata Ketua Komisi yang akrab disapa Roni. Ia pun menyampaikan bahwa kedua pihak akan segera dipertemukan agar dapat dilakukan sinkronisasi data. Untuk menemukan tindak pidananya, itu langkah masih panjang. Yang kita ingin ketahui adalah sedetail apa transaksi yang diduga transaksi pencucian uang. Ada 491 orang yang tadi Pak Menko sampaikan. Oleh karena itu kalau ada Bu Menteri Keuangan, ini akan kita sinkronisasi, kita sama-sama dudukin untuk menyajikan keterbukaan yang disampaikan Pak Menko, ujar Roni. Ada 491 ASN Kemenkeu diduga terlibat TPPU. Pada rapat dengar pendapat umum RDP dengan Komisi 3 DPR Rabu 29/3, Mahfud MD menyampaikan rincian hasil pemeriksaan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Jumlah entitasnya 491 orang ASN Kemenkeu. Jangan hanya bicara Rafael, di sini ada jaringannya, kata Mahfud dalam rapat terbuka yang disiarkan secara daring. Namun, Mahfud mengatakan para entitas itu berupa agregat. Artinya, nama-nama dari pihak-pihak yang terlibat TPPU tidak akan diumumkan kepada publik, kecuali mereka sedang diproses secara hukum. Ini ada ketentuan di UU tidak boleh menyebut kalau menyangkut identitas seorang, kemudian nama perusahaan, nomor akun, profil identitas yang terlapor, nilai tujuan transaksi itu semua tidak boleh disebut, katanya. Ia menjelaskan bahwa jumlah total transaksi mencapai sekitar 349 triliun rupiah. Dana tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Kategori pertama berupa transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu 35 triliun rupiah. Kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu 53 triliun rupiah. Kategori ketiga, yang mencakup jumlah terbesar, berupa transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik TPA dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu 260,1 triliun rupiah. Sebelumnya, ia sempat menyampaikan bahwa terdapat sebanyak 300 triliun rupiah dugaan transaksi mencurigakan pencucian uang di Kemenkeu. Namun, tidak seluruhnya dilaporkan langsung kepada Kemenkeu. Betul, 200 surat yang disampaikan ke Kemenkeu. 100 surat lainnya ke kementerian lembaga lain, tapi terkait bea cukai, ungkap Mahfud. Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak mengetahui mengenai praktek-praktek pencucian uang yang terjadi dalam jajaran Kemenkeu.